semuanya, perkenalkan saya Chandra Rifadianto. Saya mahasiswa hubungan internasional. Ini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi mahasiswa Indonesia di Mesir pada tahun 1923 hingga 1947. Seperti yang kita ketahui, masa itu adalah masa di mana Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Kedatangan pelajar dan mahasiswa Indonesia ke Mesir dipengaruhi oleh keinginan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam di Universitas Al-Azhar, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam setelah Mekah dan Madinah. Hubungan Indonesia dengan Mesir secara signifikan terjadi ketika mahasiswa Indonesia bernama Syekh Ismail Muhammad Al-Jawi yang juga mendirikan Riwak Jawi atau Ruak Jawa di Universitas Al-Azhar. Kata Jawa digunakan sebagai pengganti kata Indonesia. Kata Jawa pada saat itu tidak hanya ditunjuk untuk Indonesia saja, tapi juga negara-negara di Asia Tenggara. Dengan datangnya beberapa mahasiswa Indonesia, tercetuslah awal dari hubungan resmi antara Indonesia dengan Mesir yang terjadi pada tanggal 14 September 1923. Pemerintah Mesir memberikan surat izin resmi nomor 323 pada mahasiswa Indonesia untuk mendirikan sebuah perhimpunan yang bergerak di bidang sosial dan politik. Dengan adanya izin tersebut, para mahasiswa diperbolehkan menerbitkan majalah politik seperti Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Merdeka, dan Usaha Pemuda yang telah disebarluaskan pada saat itu. Itu juga yang menjadi awal mula berdirinya Persatuan Pemuda Indonesia Malaya atau sering disebut sebagai Perpindum di bawah pimpinan Ismail Banda yang bergerak khusus di bidang politik. Dalam tahap perlawanan dengan Belanda, mahasiswa di Kairo menghadapi masa-masa sulit dikarenakan oleh perang dan putusnya hubungan antara mahasiswa dan keluarga di Indonesia. Pada mulanya, kedutaan Belanda tidak mau memberikan bantuan keuangan pada para mahasiswa. Protes mahasiswa yang dapat dukungan polisi Mesir, akhirnya kedutaan besar Belanda mengabulkan permintaan mahasiswa dengan memberikan bantuan keuangan yang sangat kecil. Tapi para mahasiswa tidak mau menerima bantuan itu sebagai pemberian, namun hanya sebagai hutang. Setelah proklamasi kemerdekaan, nama Indonesia dijadikan nama setiap organisasi dan perhimpunan Indonesia secara masif di Mesir, seperti Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut sebagai PKI. Tentu saja rencananya di samping berusaha mendapatkan de facto kebebasan warga negara Indonesia di luar negeri dari tekanan Belanda, yaitu mendapatkan pengakuan de facto dan de jure bagi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, mereka menuntut pembubaran NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dan mengirimkan delegasi untuk berpartisipasi atas nama wakil Indonesia dalam setiap pertemuan internasional tentang masalah Indonesia. Pada bulan pertama setelah diproklamasikan, muncul tuduhan bahwa Indonesia merupakan buatan Jepang. Di samping itu, kedutaan Belanda di Mesir berusaha untuk mempengaruhi mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar dengan cara memberikan bantuan keuangan dari pemerintah Belanda. Hal itu mengakibatkan aksi protes dan pertentangan mahasiswa di depan kedutaan Belanda di Mesir. Para mahasiswa tidak mau menandatangani kwitansi bantuan keuangan Belanda, bahkan mereka membakar paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Usaha Belanda untuk memadamkan perjuangan mahasiswa tidak sampai situ saja. Ketika perjanjian persahabatan akan ditandatangani oleh wakil pemerintah Indonesia dan Mesir, kedutaan Belanda di Mesir berusaha menggagalkannya dengan mengancam bahwa Belanda akan memutus hubungan diplomatisnya dengan Mesir. Upaya Belanda tersebut dapat dihambat oleh mahasiswa Indonesia dengan adanya penyebaran informasi mengenai Indonesia dan tentang Soekarno-Hatta yang dimuat dalam surat kabar Mesir yang telah diperkenalkan bahkan sejak proklamasi belum dicetuskan. Hubungan Indonesia dengan Mesir dan negara-negara Arab bertambah luas dan terarah dengan terbentuknya Liga Arab. Liga Arab yang sejak awal berdirinya telah dapat menerima permohonan mahasiswa Indonesia mengusulkan agar negara-negara Arab membantu perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Tokoh Liga Arab yang berperan dalam penggalangan dukungan negara-negara Arab untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah Sekretaris Jenderal Liga Arab Abdurrahman Azam Pasha. Dalam forum PBB,
Liga Arab di bawah Abdurrahman Azam Pasha menunjukkan simpati yang besar atas usaha diplomasi Indonesia untuk mencari pengakuan internasional. Masalah yang dihadapi Liga Arab sebenarnya begitu berat, seperti masalah Palestina, terusan Suez, Sudan, dan masalah tentara protektorat Inggris dan Prancis di negara-negara Arab. Namun, perhatian pada masalah Indonesia menjadi prioritas utama. Saat delegasi Indonesia di bawah pimpinan Sultan Syahrir menghadapi kendala keuangan selama mereka berada di New York, Abdurrahman Azam Pasha memberikan pinjaman sebesar $20.000 Amerika yang diperoleh dari Mahmoud Abu al-Fath, seorang editor surat kabar Mesir Al-Misri, yang dikembalikan pemerintah Indonesia 5 bulan kemudian. Pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan sebuah misi diplomatik Republik Indonesia ke Mesir. Misi yang dipimpin oleh Haji Agus Salim berangkat dari Yogyakarta dengan pesawat yang dinaiki Muhammad Abdul Mukmin menuju Singapura dan melanjutkan perjalanannya ke Mesir untuk melaporkan perjalanannya kepada Raja Farouk yang kala itu menjabat menjadi raja terakhir dalam sistem pemerintahan monarki dan kepada Sekretaris Jenderal Liga Arab. Pada tanggal 10 April 1947, rombongan delegasi Indonesia untuk negara-negara Arab sampai di Kairo dengan perlengkapan yang sangat sederhana dan berbekal dokumen perjalanan semacam paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Di depan anggota panitia pusat yang kala itu terdiri dari organisasi mahasiswa yang disebut sebagai Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia atau PKI, Haji Agus Salim selaku ketua delegasi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada panitia. Setelah mengadakan pertemuan dengan panitia pusat, delegasi ini mengadakan kunjungan kehormatan kepada Raja Farouk di Istana Abidin. Perjanjian persahabatan, politik, dan perdagangan Indonesia-Mesir baru ditandatangani oleh kedua negara di Kementerian Luar Negeri Mesir di Kairo pada tanggal 10 Juni 1947. Pihak Mesir diwakili oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Nokrashi Pasha, sedangkan pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Mesir secara resmi menyatakan bahwa mereka mendukung kedaulatan Indonesia.